Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam dan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada dosen kita yaitu Ustadz Muhammad Singgi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah mengizinkan kami untuk mempresentasikan makalah kami. Lalu kami ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman yang ikut berpartisipasi dalam perkuliahan Bahasa Indonesia. Izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya, Ayu Devianti, selaku moderator dan pemateri kedua, dan ada saudari saya, Selviana Azahra, sebagai pemateri pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Selviana Azahra, saya dari pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses imbuhan atau afiksasi. Yang pertama yang ingin saya jelaskan adalah apa itu bahasa, yaitu bahasa adalah alat komunikasi yang paling efektif. Dengan bahasa, pembicara dapat menyampaikan maksudnya kepada pendengar dan penulis dapat menyampaikan maksudnya kepada pembaca. Nah, penutur bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari sudah seharusnya dapat menggunakan bahasa Indonesia tersebut dengan baik dan benar, mulai dari kalimat per kalimat, kata per kata, bahkan dalam setiap satu kata atau kosakata tersebut masih bisa dipelajari lagi. Nah, pada satu kata bisa mengalami perubahan bentuk, misalnya dengan menambahkan imbuhan pada kata tersebut karena adanya perubahan di suatu kata bisa menjadi berubah arti atau berubah maknanya. Dan kemudian saya di sini ingin menjelaskan tentang pengertian imbuhan. Nah, imbuhan sendiri yaitu kata yang tidak memiliki makna apabila imbuhan tidak disisipkan dengan kata dasar. Nah, kata dasar yang telah disisipi dengan imbuhan disebut kata berimbuhan. Menurut Kosasih, kata berimbuhan adalah kata yang telah mengalami pengimbuhan atau afiksasi. Menurut ilmuwan Ramlan, afiksasi adalah suatu satuan gramatik terikat yang di dalam suatu kata merupakan unsur yang bukan kata dan bukan pokok kata yang memiliki kesanggupan melekat pada satuan-satuan lain untuk membentuk kata pokok, kata atau pokok atau kata baru. Kemudian saya akan menjelaskan macam-macam kata berimbuhan. Jadi macam-macam kata berimbuhan itu ada 5. Yang pertama yaitu kata yang mendapat imbuhan awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran. Nah, ditulis serangkai dengan imbuhannya, misalnya berjalan, mempermudah, menulis, dijual, pembaca, semula, dan terbatas. Kemudian kata berimbuhan yang kedua yaitu kata yang mendapat bentuk terikat, ditulis serangkai jika mengacu pada konsep keilmuan tertentu. Contohnya adibusan, lokarya, purnawirawan, mancanegara, antar golongan, semi profesional, dan makroekonomi. Kemudian yang ketiga yaitu kata yang diawali dengan huruf kapital dan mendapat bentuk terikat, dirangkaikan dengan tanda hubung, yaitu misalnya non-Indonesia dan pro-barat seperti itu. Kemudian
yang keempat yaitu kata yang ditulis dengan huruf miring dan mendapat bentuk terikat dirangkaikan dengan tanda hubung, misalnya anti-mainstream, pasca Reishoffel, pra Aufklärung, atau super jegek, seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu bentuk terikat, maha dan kata dasar atau kata berimbuhan yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan ditulis terpisah dengan huruf kapital sebagai pengkhususan, misalnya yang Maha Esa, seperti itu, atau Tuhan yang Maha Kuasa, gitu. Kemudian yang keempat yaitu afiks dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu prefiks yang dibubuhkan di sebelah kiri kata dasar dalam proses yang disebut prefiks. Kemudian yang kedua yaitu sufiks yang dibubuhkan di sebelah kanan kata dasar dalam proses yang disebut yaitu sufiksasi. Dan yang ketiga yaitu infiks yang dibubuhkan dengan penyisipan di dalam kata dasar. Nah, itu di dalam proses yang namanya infiksasi. Yang keempat ada konfiks atau simulfiks atau ambifiks atau sirkumifiks yang dibubuhkan untuk sebagian di sebelah kanannya dalam proses yang dinamai konfiksasi atau simulfiksasi atau ambifiksasi atau simurfiksasi, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari Selviana Azahra yang telah menjelaskan materi pertama. Selanjutnya yaitu materi yang akan saya bahas yaitu menurut Khair, morfem afiks dibedakan menjadi 5. Yaitu yang pertama ada prefiks. Apa sih prefiks? Jadi prefiks itu adalah afiks yang dibubuhkan di kiri bentuk dasar. Nah, bentuk afiks prefiks itu apa aja? Yaitu ada ber, me, per, di, ter, se, dan ke. Contohnya bersamaan, membersamai gitu ya. Ada yang kedua itu infiks. Apa itu infiks? Yaitu infiks adalah afiks atau imbuhan yang dibubuhkan di tengah kata, biasanya pada suku awal kata yaitu L, M, dan R. Yang ketiga adalah sufiks. Jadi apa itu sufiks? Sufiks itu adalah afiks atau imbuhan yang dibubuhkan di kanan bentuk dasar, yaitu kan, i, an, dan nya. Contohnya melakukannya, itu mengerjakan. Nah, yang keempat ada konfiks. Apa sih konfiks? Jadi konfiks itu adalah imbuhan yang dibubuhkan di kiri dan di kanan bentuk dasar secara bersamaan. Karena konfiks ini merupakan satu kesatuan afiks. Nah, apa aja macam-macamnya yaitu beran, pe-an, per-an, dan se-nya. Contohnya apa? Bersamaan, berbarengan ya. Terus selanjutnya ada dalam bahasa Indonesia itu ada bentuk kata yang berkolorofiks, yaitu kata yang dibubuhi afiks pada kiri dan kanannya, tetapi pembubuhan itu tidak sekaligus melainkan bertahap. Kata-kata yang berklorofiks dalam bahasa Indonesia adalah bentuk me, kan, mei, memper, memperkan, berkan, di, kan, di, diper, diperkan, diperi, terkan, teri, terper, terperkan, terperi. Contohnya ya menyelesaikan, mempunyai ya. Oke, yang selanjutnya adalah pengertian proses morfologi. Jadi sebagaimana kita ketahui, proses itu artinya cara atau juga bisa disebut tahap-tahap.
Nah, menurut Surono itu yang dimaksud proses morfologi ialah cara atau tahap demi tahap yang terjadi pada morfem sebagai unit terkecil yang bermakna dalam pembentukan kata. Lalu menurut Shair juga proses morfologi itu pada dasarnya adalah proses pembentukan kata dari sebuah bentuk dasar melalui pembubuhan afiks atau dalam proses afiksasi, pengulangan, penggabungan, dan pemendekan. Lalu ada juga pengubahan status atau dalam proses konversi. Jadi proses morfologi itu melibatkan komponen bentuk dasar, alat pembentuk. Alat pembentuk itu apa aja? Afiksasi, reduplikasi, komposisi, akronimisasi, dan konversi. Lalu komponennya juga termasuk makna gramatikalnya dan juga hasil proses pembentukan. Selanjutnya adalah pengertian proses afiksasi. Jadi apa sih proses afiksasi itu? Proses afiksasi merupakan suatu proses yang paling umum dalam bahasa. Proses afiksasi terjadi apabila sebuah morfem terikat, dibubuhkan atau dilekatkan pada sebuah morfem bebas secara urutan lurus. Itu menurut Parare tahun 1994. Sedangkan menurut Surono, afiksasi adalah proses morfologi berupa penambahan afiks pada bentuk pradasar, kata dasar, atau bentuk dasar. Baik, kami rasa cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.